Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga ya. Saya yakin meskipun kita berada dalam suasana pandemi ya, teman-teman semua bisa mencurahkan komitmen yang cukup besar untuk pembelajaran ya. Nah, video ini khusus sebagai media saya untuk menyampaikan pembelajaran mengenai sistem ekonomi ya. Nah, pembelajaran sistem ekonomi ini saya menggunakan 2 buku. Minggu lalu pada kuliah sudah saya sampaikan, bukunya juga sudah saya upload ya. Ada buku Donella Meadow yang kita pakai sampai dengan UTS, dan ada buku Zimbalis ya yang kita pakai pasca atau setelah ujian tengah semester sampai dengan UAS. Kenapa saya menggunakan 2 buku itu? Ya, sampai dengan ujian tengah semester ya, yang akan kita capai itu adalah bagaimana memahami ya mengenai berpikir sistem atau sistem thinking. Nah, sistem thinking ini dapat kita pahami bersama-sama dari buku Donella Meadow ya. Donella Meadow ini ilmuwan yang punya tempat penting di dalam sejarah pemikiran ekonomi, karena beliau bersama teman-temannya ya, jadi dia punya geng gitu tapi geng ilmuwan ya, tahun 1970-an kalau tidak salah, tahun 1972 membuat buku, dan buku itu punya pengaruh yang besar di dunia akademik yang judulnya Limit to Growth atau batas-batas pertumbuhan. Jadi buku ini mencoba mengincorporate pemikiran klasik yaitu Thomas Robert Malthus mengenai masa depan manusia ya, di mana manusia itu tumbuh secara cepat ya, melebihi kecepatan pertumbuhan supply ya, kebutuhannya gitu. Nah, oleh karena itu di Limit to Growth itu mengincorporate sistem lingkungan ya. Nah, itu sepintas mengenai Donella Meadow ya. Nah, untuk mengawali pada pertemuan kedua ini ya. Ini pertemuan kedua, saya tidak ingin memunculkan kesan bahwa awal daripada pembelajaran sistem ekonomi itu adalah sesuatu yang baru gitu. Nah, justru sebaliknya saya ingin menampilkan bahwa teman-teman yang ikut mata kuliah sistem ekonomi ini, ada yang semester 4, ada yang semester 6, ada yang semester 8 yang mengulang juga ada. Tidak masalah ya. Tapi saya ingin teman-teman merecall kembali ya pengetahuan dasar tentang ekonomi, khususnya dari mikroekonomi dan makroekonomi ya. Nah, di sini mata rantai yang ingin saya munculkan dengan mata kuliah sistem ekonomi ini, jadi mata rantai pengetahuan yang sudah Anda tempuh hingga semester 4, 6, dan 8 ya, saya ingin koneksikan melalui mata rantai yang saya sebut dengan kerangka kerja ekonomi ya. Kerangka kerja ekonomi ini kalau di dalam mikro dan makro itu disebut dengan circular flow ya, arus melingkar ya. Tapi tentu dengan gambar dan ekspresi yang saya
saya modifikasi ya, karena saya tidak puas dengan circular flow itu. Tidak puasnya karena kurang begitu merepresentasikan dunia nyatanya ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini saya coba membuat gambar begini. Pada mulanya kita hidup dimulai dari sebuah keluarga ya. Namanya household ya, keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya. Dahulu kala ceritanya nih, kebutuhan rumah tangga ini dapat dipenuhi sendiri ya. Mereka bercocok tanam sendiri atau berburu gitu. Nah, kemudian kan populasi manusia itu bertambah gitu ya. Sehingga tingkat kesibukan rumah tangga juga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Nah, dari situlah muncul spesialisasi ya, yang dulu bikin rumah itu bisa sendiri gitu. Nah, kesini menggunakan jasa pertukangan ya, Kemudian yang dulunya bikin sepatu sendiri ya, setelah dunia ini agak kompleks, muncul spesialisasi, maka ada rumah tangga yang khusus membuat sepatu dan komoditi lainnya. Ya, seiring waktu berkembang, usaha-usaha rumah tangga itu membesar dan membentuk corporate atau bisnis yang ukurannya lebih besar. Nah, ketika sudah membesar, ya banyak sekali ya unit-unit usaha, ya baik di bidang pertanian, manufaktur maupun jasa, ya maka unit-unit usaha ini membutuhkan input dong, ya input tenaga kerja, ya input lahan dan banyak input lainnya. Nah, rumah tangga ini pada sisi lain dia punya beberapa aset ya atau sumber daya yang dapat digunakan oleh rumah tangga bisnis ini. Nah, kalau di makroekonomi dasar, mikroekonomi dasar kan disebutnya rumah tangga produsen ya. Saya di sini menyebutnya rumah tangga bisnis saja. Nah, rumah tangga bisnis ini atau rumah tangga usaha ini butuh faktor produksi ya, tenaga kerja, lahan, gedung, mesin dan seterusnya. Ada modal buatan, ada modal yang diambil dari alam, ada modal buatan manusia. Nah, semacam gedung, semacam mesin itu adalah human made capital. Nah, rumah tangga ini pada sisi lain mereka punya aset berupa lahan. Mereka juga punya skill tenaga kerja, tentu spesifikasinya macam-macam ya. Ada yang kemampuannya sebagai mengandalkan kekuatan fisik saja. Ada yang menggunakan intellectual capital ya, gitu. Kemudian ada mereka yang punya aset berupa gedung. Nah, saya menyebutnya ini adalah sumber daya atau yang lebih teknis lagi adalah faktor produksi. Nah, faktor produksi ini dibutuhkan oleh rumah tangga usaha. Jadi kalau kita mengatakan sebelah kanan ini rumah tangga konsumen, tidak tepat juga ya. Masa ada rumah tangga yang seumur-umur jadi konsumen? Ya, mereka bisa memenuhi kebutuhan konsumsinya karena mereka sebagai faktor produksi. Nah, karena faktor produksi ini terlibat di dalam sistem ya rumah tangga usaha, mereka juga memperoleh imbalan ya. Rumah tangga yang menyewakan lahannya tentu memperoleh uang berupa sewa lahan. Rumah tangga yang punya keahlian sumber daya manusia tentu dia memperoleh upah. Rumah tangga yang punya gedung ya punya tempat ya,
mereka juga punya pendapatan berupa sewa dan seterusnya. Bahkan sekarang uang juga secara praktis menjadi faktor produksi juga. Nah, sehingga ada yang memperoleh pendapatan dari bunga atau apalah istilahnya ya. Nah, kehidupan atau interaksi antara rumah tangga bisnis dengan rumah tangga pemilik faktor produksi inilah yang pada awalnya membentuk sistem ekonomi ya. Dari dunia barter kemudian semakin kompleks ya, tidak mungkin juga ketika populasi penduduk sudah demikian banyak, kemudian sistem barter itu maksud saya gini, sistem barter itu semakin tidak efisien. Ya contohnya beginilah, misalnya saya adalah rumah tangga peternak kambing misalnya. Kemudian saya mau naik haji misalnya ya. Kalau dengan barter tidak mungkin kan saya bawa kambing 500 ekor, kemudian saya bawa ke sana ya untuk ditukar dengan jasa transportasi pesawat terbang ya, untuk beli kebutuhan ini kebutuhan itu, kan tidak mungkin ya. Dari dari Jawa Barat saya membawa 500 ekor kambing ke sana. Nah, menjadi tidak efisien. Nah, jadi pada dasarnya kebutuhan uang ya, baik uang kertas maupun uang logam itu untuk mempermudah transaksi antar pelaku ekonomi. Oke. Nah, rumah tangga ini apakah bisa memenuhi semua kebutuhannya? Tentu tidak semua kebutuhannya bisa dia penuhi. Ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dia penuhi, misalnya barang yang bersifat publik, yaitu jalan ya. Saya tidak mungkin ya memproduksi jalan dari rumah sampai kampus gitu. Artinya barang publik itu banyak ya jalan, kemudian jembatan, kemudian yang mencakup banyak subsistem ya. Nah, disitulah rumah tangga ini kemudian membesar dan membentuk rumah tangga yang disebut dengan negara. Jadi salah satu fungsi negara adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga ini, ya rumah tangga bisnis dan rumah tangga pemilik faktor produksi, yang komoditinya adalah komoditi yang bersifat publik gitu. Maka membesarlah size atau ukuran rumah tangga ini menjadi rumah tangga negara. Nah, rumah tangga negara ini kan bekerja ya. Mereka perlu kantor gitu. Mereka perlu pegawai negeri gitu kan, ASN sekarang namanya. Mereka juga perlu lahan gitu. Jadi negara juga memiliki faktor produksi tentu yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu lahan yang ada di Indonesia itu ada hak milik, ada hak sewa, ada hak guna bangunan gitu kan. Ada tatanan yang dikelola oleh negara. Nah, kemudian negara juga ya punya badan usaha ya. Di Indonesia dikenalnya BUMN, badan usaha milik negara. Nah, jadi ukuran rumah tangga negara ini menampilkan kompleksitas. Ya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi antara rumah tangga bisnis dengan rumah tangga produksi yang tadi adalah membutuhkan alat tukar yaitu uang. Maka di sini ada subsistem, namanya subsistem moneter ya, dikendalikan oleh bank sentral di Indonesia sebetulnya Bank Indonesia. Bank Indonesia mengordinir ya bank atau perbankan yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh negara. Nah, itu template kerangka kerja ekonomi yang kita peroleh ya dari pengantar mikroekonomi, dari pengantar makroekonomi. Namanya juga template, banyak
spesifikasi yang bisa kita munculkan di situ. Ya, contohnya kalau di Indonesia ya sampai dengan tahun 99 ya rejim Orde Baru itu ya pengelolaan negara itu secara terpusat. Kemudian setelah 99 sampai ke sini berubah menjadi otonomi daerah. Oleh karena itu ada ya spesifikasi di situ. Bukan hanya BUMN ya, provinsi, kabupaten, kota juga punya badan usaha milik namanya badan usaha milik daerah ya. Kemudian ada pembagian kewenangan, misalnya urusan moneter itu pemerintah pusat ya. Sementara urusan moneter itu tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Ya. Kemudian ada alokasi dana alokasi khusus, dana alokasi umum. Nah itu adalah contoh-contoh spesifikasi yang bisa kita munculkan pada template ini. Nah, baiklah. Ternyata semua negara juga punya template seperti itu ya. Semua negara juga punya template seperti itu. Dan mereka saling terkoneksi satu sama lain. Saling terkoneksi satu sama lain. Maaf ini agak lambat ini. Oke. Jadi negara yang satu berinteraksi dengan negara yang lain. Ya, dalam hubungan banyak hubungannya. Dalam kebutuhan barang dan jasa ada ekspor impor ya. Dalam hubungan-hubungan bilateral misalnya ya, persoalan keamanan. Nah, jadi template kerangka kerja ekonomi suatu negara itu saling terkoneksi. Ya, akhirnya kita bisa melihat bahwa ya, akhirnya kita bisa melihat tampilan di sini. Kumpulan dari rumah tangga negara itu terlihat menjadi sebuah rumah tangga bumi ya atau rumah tangga dunia ini satu sama lain saling terkoneksi. Ini secara tidak langsung ya kita sudah bisa menangkap bahwa ya sistem ekonomi itu mengkaji unsur-unsur ya atau elemen-elemen yang saling terkait. Tentu di dalamnya ini tidak hanya garis ya, di dalam gambar ini ada struktur dan ada perilaku. Nah ini yang menjadi concern pembelajaran sistem ekonomi. Jadi mempelajari juga struktur dan perilaku dari sistem ini. Saya skip dulu karena azan zuhur.